Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kelompok kami akan menjelaskan tentang soal matematika dalam konsep fisika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Usman Saputra dengan NIM 220201023 akan menjelaskan tentang turunan. Saya Karya Ayu Dia Putri dengan NIM 220210102096 akan menjelaskan tentang bilangan kompleks. Saya Ruli Febrianti dengan NIM 220210102106 akan menjelaskan tentang fungsi. Dan saya Angelika Sisi Handayani dengan NIM 220210102098 akan menjelaskan tentang integral. Perkenalkan nama saya Dr. Usman Saputra dengan NIM 22020101023 akan menjelaskan tentang turunan. Pertama, kita akan mempelajari tentang definisi dari turunan itu sendiri. Turunan adalah materi dalam matematika yang digunakan untuk mempelajari integral. Turunan sendiri merupakan suatu konsep matematika yang dari limit fungsi. Pada fisika, turunan biasanya digunakan dalam mekanika dan juga kelistrikan dan kemagnetan. Pada fisika biasanya digunakan dalam menentukan turunan dari kecepatan dan juga percepatan. Di sini saya sudah mempunyai soal, yaitu suatu benda bergerak sepanjang garis datar mengikuti persamaan ST sama dengan T akar 3 min 3T kuadrat plus 5 dengan jarak 1 meter dan T titik. Tentukan A kecepatan dan percepatan dalam T, B kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 3 detik, dan C kapankah benda tersebut berhenti atau diam. Kita tentukan dulu kecepatan dan percepatannya dalam T. Kita tulis dulu fungsi dari S T sama dengan T akar 3 min 3T kuadrat plus 5. Lalu kecepatannya sama dengan VT sama dengan S pangkat 1 T sama dengan 3T kuadrat plus 6T. Lalu percepatannya sama dengan A T sama dengan S 2 T sama dengan turunan dari 3T kuadrat plus 6T, yaitu 6T min 6. T-nya bilang karena dihurufkan. Yang kedua, kita mencari kecepatan dan percepatannya saat T sama dengan 3 detik. Di sini kita tentukan dulu kecepatannya, yaitu PT sama dengan 3T kuadrat plus 6T. Karena 3 detik maka T-nya kita berarti dalam 3. Maka sama dengan 3 kali 3 kuadrat plus 6 kali 3 sama dengan karena diturunkan menjadi minus, maka menjadi ini 3 kali 3 pangkat 2 hasilnya kan 27 dikurangi 18, maka hasilnya adalah 9. Berarti kecepatannya saat 3 detik yaitu 9 meter per second. Kita tentukan yang kedua yaitu percepatannya, yaitu sama dengan A T sama dengan, kita kembalikan ke sini, yaitu 6T dikurangi 6. Maka A 3 sama dengan 6 dikali 3 dikurangi 6 sama dengan 6 kali 3 18 dikurangi 6 yaitu 12. Maka percepatannya saat 3 detik yaitu 6 meter per second. Yang ketiga yang
C. Kita menentukan kapankah benda tersebut berhenti atau diam. Kita mendapatkan persamaan yaitu PT sama dengan 0 3T kuadrat min 6T sama dengan 0. Maka 3T dalam kurung T min 2 sama dengan 0. Maka kita dapat hasil yaitu T sama dengan 0 atau T sama dengan 2. Karena tidak memungkinkan dalam suatu benda tersebut diam dalam 0 detik, maka kita ambil yang keduanya. Berarti benda tersebut akan berhenti atau diam dalam pada saat 2 detik atau T-nya sama dengan 2 detik. Sekian penjabaran saya tentang turunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atalia Ayu Putri dengan NIM 220210102096. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dan contoh soal dari materi yang berjudul bilangan kompleks dalam konsep fisika. Nah, pertama-tama dapat kita ketahui bilangan kompleks merupakan suatu bilangan matematika di mana A dan B dinotasikan sebagai bilangan real dan I dinotasikan sebagai bilangan imajiner yang bernilai I kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk materi kali ini saya menyiapkan salah satu contoh soal yang berbunyi sebuah partikel bergerak dalam posisi x, y sebagai fungsi terhadap waktu, di mana persamaan posisinya adalah z sama dengan I ditambah 2t per t min I. Yang dicari adalah berapa besar kecepatannya. Nah, yang pertama, sebelum kita mengetahui besar dari kecepatan, terlebih dahulu kita harus mencari persamaan dari kecepatan sebagai fungsi waktu. Telah kita ketahui bahwa kecepatan atau v merupakan turunan pertama dari posisi terhadap waktu, atau dapat kita tulis v sama dengan dz per dt. Nah, dalam soal kali ini kita dapat langsung menuliskannya dengan memasukkan dari persamaan z sama dengan I ditambah 2t per t min I. Coba kita tulis dz v sama dengan dz per dt. Untuk selanjutnya dapat kita tulis dan dapat langsung kita masukkan persamaan dari z itu sendiri, yaitu kita masukkan I ditambah 2t t min I pangkat 1. Nah, di sini mengapa t min I saya tulis sejajar dengan I ditambah 2t, karena dalam bentuk pecahan atau pembagian seperti ini, bagian yang bawah dapat kita tulis sejajar dengan pembilang, namun dengan syarat pangkatnya yaitu berubah tanda. Nah, di sini kan pangkat 1. Jadi, jika kita tulis sejajar, maka pangkatnya berubah menjadi 1. Nah, dalam bentuk yang seperti ini telah ada dua ruas. Dapat kita misalkan I ditambah 2t kita misalkan sebagai U. Lalu t min I kita misalkan sebagai V. Nah, kenapa kita harus menurunkannya? Karena masing-masing pada ruas U dan pada ruas V terdapat variabel T. Jadi kita harus menurunkannya terlebih dahulu sebelum kita memasukkannya ke dalam rumus U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Setelah kita misalkan U dan V dapat kita masukkan ke dalam rumus U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Dengan
hingga memperoleh hasil yaitu 2 T min I pangkat min 1 kurangi T min I pangkat min 2 dan dikali I plus 2T. Selanjutnya kita ubah menjadi bentuk pecahan. 2 T min I kurangi I plus 2T. Karena di sini penyebutnya tidak sama, kita dapat menyamakannya terlebih dahulu, yaitu merubahnya menjadi T min 1 kuadrat. Maksud saya T min I kuadrat. Yaitu dapat kita kalikan dengan T min I. Kita dapat menuliskannya 2 dikali T min I per T min I kali T min I. Dan ini tetap sehingga hasilnya yaitu setelah didapatkan hasil itu dapat kita kelompokkan, yaitu menjadi 2T min 2I min I min 2T per T min I kuadrat hingga dihasilkan yaitu min 3I per T min I kuadrat. Di sini dapat kita ketahui bahwa hasil dari V adalah min 3I per T min I kuadrat. Tapi sebelum itu dapat kita ketahui jika nilai mutlak dari kecepatan atau dapat kita tulis merupakan akar dari V dikali V pasangan. Nah, di sini maksudnya V pasangannya yaitu nilai dari V min 3I per T min I kuadrat namun dalam tanda yang berlawanan. Jadi dapat kita tuliskan V merupakan min 3I per T min I kuadrat dan pasangannya yaitu berubah menjadi positif dengan tanda yang sebaliknya. Jadi dapat langsung kita masukkan untuk pengerjaannya yaitu V kali V pasangan. Nah, di sini hasilnya kita masukkan V yang bernilai min 3I per T min I kuadrat dikali dengan 3I per T plus I kuadrat. Hasilnya min 3I kita kali dengan 3I yaitu min 9I per T min I kuadrat dikali dengan T plus hingga hasilnya dapat kita pecah akarnya menjadi akar 9 per akar T min I kuadrat T
sederhanakan menjadi 3 per T kuadrat min I kuadrat. Dan di sini I kuadrat itu merupakan bilangan imajiner. Nah, di sini dapat kita lihat ada I pangkat 2, di mana I merupakan bilangan imajiner. Dapat kita ketahui jika I bernilai akar min 1, dan di sini adalah I kuadrat yang artinya bernilai min 1. Jadi hasil akhirnya yaitu 3 plus T kuadrat min I kuadrat kita rubah menjadi min 1, atau dapat kita tulis 3 per T kuadrat plus 1. Jadi besar kecepatan yang dihasilkan yaitu 3 per T kuadrat plus 1. Nah, itu dia contoh soal dari saya mengenai bilangan kompleks dalam konsep fisika. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal fisika dengan penyelesaian, yaitu dengan konsep integral. Dengan soal diketahui grafika ya terhadap perpindahan yang bekerja pada benda diam yang bermassa 3 kg, yaitu dengan perubahan gaya terhadap perpindahannya yaitu 2 dengan 4. Tentukan kelajuan benda setelah menempuh 4 meter. Nah, kita mengingat bahwa rumus usaha yaitu gaya dikalikan perpindahan. Maka kan benda ini bergerak. Oleh karena itu maka W sama dengan delta NEK, yaitu dengan usaha dikalikan perubahan energi kinetik. Dengan integral 4 batas bawah 0 F E dx sama dengan setengah M V akhir kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat. Dengan luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah M V T kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat. Kenapa kita memakai luas segitiga? Karena di sini gaya terhadap perpindahannya yaitu tidak konstan. Nah, perubahannya yang tidak konstan itu harus memakai integral. Nah, kebetulan ini perubahannya yaitu proporsional dengan garis lurus atau biasanya disebut dengan fungsi linear. Nah, oleh sebab itu kita boleh menggunakan luas dari bidang tersebut. Nah, kebetulan ini kan segitiga, jadi kita memakai luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Kita masukkan setengah, alasnya yaitu 2 dan tingginya adalah 4 sama dengan setengah, massanya yaitu 3 V T kuadrat kali 0. Coret. Jadi 4 sama dengan 3 per 2 VT kuadrat. Nah, di sini ya kita tersulang 4 sama dengan 3 per 2 VT kuadrat. Dipindah luasnya yaitu sehingga menjadi 8 per 3 sama dengan VT kuadrat. VT sama dengan akar 8 per 3 meter per second. Jadi kita ulang ya. Kenapa memakai integral? Karena di sini gaya terhadap perpindahannya itu tidak konstan. Maka oleh sebab itu kita menggunakan integral karena termasuk
fungsi. Nah, kenapa memakai luas? Karena di sini kebetulan yaitu perpindahannya perubahannya itu proporsional, yaitu garis lurus atau biasanya disebut dengan fungsi linear. Maka oleh sebab itu kita boleh menggunakan luas dari bidang tersebut. Misalnya di sini bidangnya persegi, maka menggunakan luas persegi. Nah, kebetulan ini adalah bidangnya yaitu segitiga, oleh karena itu kita menggunakan luas segitiga. Seperti itu, jadi jawabannya itu kelajuan benda setelah menempuh 4 meter yaitu sebesar akar 8/3 meter per second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Febrianti, NIM 220210102106 dari kelas A. Saya di sini menjelaskan tentang penerapan fungsi matematika dalam fisika. Saya di sini ingin menjelaskan tentang penerapan fungsi matematika dalam fisika. Saya memiliki contoh soal, yaitu sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas tinggi peluru H dalam meter dirumuskan dengan H dalam waktu sama dengan min 4T pangkat 2 ditambah 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Oke, saya di sini yaitu cari dulu diketnya. H dalam waktu dengan min 4T pangkat 2 ditambah 40T. Saya memakai abjad ABC. A sama dengan min 4 T pangkat 2, B sama dengan 40, C sama dengan 0. Sedangkan ditanya yaitu A tinggi maksimum, B waktu. Kita jawab dulu tentang A tinggi maksimum. Yaitu Y sama dengan min D per 4A sama dengan min B pangkat 2 kurangi 4AC per dibagi 4A sama dengan min 40 pangkat 2 kurangi 4 kali min 4 kali 0 dibagi 4 dikali min 4 sama dengan, yaitu ini dijumlahkan min 40 pangkat 2 dikurangi 4 dikali min 4 kali 0 sama dengan 1600 bagi 4 kali min 4 yaitu min 16. 1600 dibagi min 1600 dibagi min 16 yaitu 100 meter. Yaitu yang kedua, mencari tentang waktu. Yaitu E sama dengan min B dibagi 2A sama dengan min 40 dibagi 2 kali min 4 sama dengan min 40 dibagi 2 kali min 4 yaitu sama dengan min 8. Dengan min 40 dibagi min 8 yaitu 5 detik. Ini hasilnya. Oke, sekian dari saya tentang penerapan fungsi matematika dalam fisika. Terima kasih.
Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi